Kelas 11 IPA SMA Metodis 5 Medan masih terkait dengan turunan. Nah, kita akan menggunakan turunan untuk mencari persamaan garis singgung dan garis normal sebuah fungsi. Oke, jadi kalau kita bicara tentang persamaan garis, berarti kita bicara tentang gradiensi garis. Dan kemudian untuk mencari persamaan garis, tentu kita harus mengetahui salah satu titik yang dilalui oleh si garis, dan kemudian juga kita harus tahu gradien dari si garis. Nanti akan ketemu persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya. Nah, bagian yang pertama yang kita pelajari adalah persamaan garis singgung, baru nanti persamaan garis normal. Jadi, ada kurva Y sama dengan Fx dengan titik singgung X1, Y1. Oke, harus paham ini kurva Y sama dengan Fx bersinggungan dengan sebuah garis, makanya kita sebut garis itu garis singgung karena si garis tersebut menyinggung kurva di titik singgung X1, Y1. Supaya kamu makin paham, perhatikan gambar ini. Nah, ini saya ambil kurva parabola yang terbuka ke bawah. Oke. Nah, kemudian ada titik X1, Y1 pada parabola yang juga dilalui oleh sebuah garis. Nah, jadi garis ini dan parabola ini bertemu di satu titik atau masing-masing melalui titik X1, Y1. Jadi si parabola juga melalui X1, Y1, si garis juga melalui X1, Y1. Nah, ini disebut titik singgung. Jadi, ketika disebut bersinggungan bahwa si garis dan si parabola ini akan bertemu di satu titik. Kalau berpotongan, ya bertemu minimal di dua titik. Seperti ini berpotongan. Misalnya ini sebuah garis, dipotong parabola di sini, dipotong parabola di sana. Oke, terkait itu kamu sudah belajar di kelas 10. Itu terkait dengan diskriminan. Nanti ini pun terkait dengan diskriminan sebenarnya. Nah, kamu substitusi nanti persamaan garis ke parabola, nanti terdapat nanti di sana persamaan kuadrat, kemudian kamu evaluasi bahwa diskriminannya itu pasti 0. Tetapi kita tidak mencari bagian itu hari ini. Kita mau mencari apa nama si garis singgung ini sehingga dia menyinggung parabola ini di titik X1, Y1. Oke, nah saya ingatkan sekali lagi, bicara garis adalah bicara kemiringan atau gradien. Nah, bagaimana mencari gradien ini? Sebenarnya harus kita turunkan rumusnya dan kemudian kita kaitkan dengan limit. Oke. Nah, tetapi saya tidak akan turunkan di sini. Kita pelajari konsepnya saja. Maksudnya, pengertiannya baik secara analitik maupun makin menguasai ketika nanti akan membahas soal-soal. Nah, jadi sebuah garis terkait dengan gradien. Gradien si garis boleh kita cari dengan bantuan kurva yang kepadanya dia bersinggungan. Jadi kemiringan garis ini boleh kamu cari dengan cara turunkan parabola dengan turunan yang kamu sudah pelajari sebelumnya. Nanti dapat turunannya, substitusi keturunan pertama si parabola ini atau si kurva ini, substitusi absis titik singgung. Ini absis ya, X1 absisnya, Y1 ordinatnya. Pasangan titik kan absis dan ordinat. Oke, sekali lagi, gradien si garis boleh kita peroleh dengan cara turunkan kurva yang kepadanya dia bersinggungan, sekali aja turunkan, kemudian substitusikan absis titik singgungnya. Itulah gradien si garis. Oke.
Nah, jadi sudah saya tulis di sini, gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan fx jika titik singgungnya x1 y1, ingat sekali lagi, titik ini dilalui oleh si garis singgung juga dilalui oleh si kurva. Kurvanya tidak harus selalu parabola ya. Nah, gradiennya caranya gradien si garis ya, turunkan si kurva sekali, ke hasil turunannya substitusi absis titik singgungnya. Nah, kemudian setelah kamu dapat gradiennya, susunlah persamaan garis singgung. Menyusun persamaan garis di SMP kan gini rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana X1 dan Y1 adalah titik yang dilalui si garis. Nah, kebetulan yang mau kita cari persamaan garis singgung, titik singgungnya ini kan juga dilalui si garis. Jadi boleh kita masukkan titik singgungnya ke persamaan garis X1, Y1. Nah, carilah gradiennya ini dengan cara apa tadi? Turunkan si kurva ini substitusi absis titik singgung. Nah, begitu saja sebenarnya untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, jadi garis normal, kalau ada persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan fx di x1 y1 tegak lurus dengan garis singgung. Jadi kalau dalam hal ini gambar ini tadi, ini garis singgungnya, garis normalnya setelah kamu dapat garis singgung, ya cari garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung, tetapi juga melalui titik singgung ini. Jadi ini garis normal. Kalau ini garis singgung, inilah garis normal. Karena kedua garis saling tegak lurus, berarti M singgung kali M normal harus -1. Dua buah garis saling tegak lurus kan perkalian gradiennya kan -1. Berarti gradien garis normal sama dengan -1/1 gradien garis singgung. Sedangkan gradien garis singgung tadi kita peroleh dengan cara turunkan kurva yang kepadanya dia bersinggungan substitusi absis titik singgung. Makanya persamaan garis normal adalah Y kurang Y1 sama dengan M normal kali X kurang X1, di mana X1 Y1 tetap titik singgung, atau titik singgung juga dilalui garis normal. Tetapi gradien garis normal adalah -1 per gradien si garis singgung. Kalau mau makin paham, kita akan masuk ke soal-soal. Tapi catat dan perhatikan semua kalimat yang saya sebutkan supaya kamu menguasai dan paham ya. Oke, contoh soal pertama. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9 di titik 14. Nah, berarti ini adalah titik singgung. Oke, supaya kamu paham. Oke, nah kita jawab. Kalau kamu mau menggambar boleh, tidak pun boleh. Masih ingat menggambar parabola ini waktu SMP kelas 9 atau kelas 10? Oke, kalau kita gambar ini, saya sudah menduga gambar ini karena ini faktornya adalah X kurang 3, X kurang 3. Nah, berarti dia tidak akan memotong sumbu X di dua titik, dia hanya menyinggung. Pun diskriminannya ini sama dengan 0. Untuk pengetahuan itu kamu buka nanti materi kelas 9 atau kelas 10. Ini kira-kira gambarnya yang ini. Nih, ini titik 3,0. Jadi titik puncaknya di 3,0. Nah, ini parabola dari Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9. Kemudian 14 memang harus pada parabola. Coba uji saja. Substitusi angka 1 ke sini. 1 kuadrat kurang 6 kali 1 kan -6. Ini 1 kurang 6 kan -5. -5 tambah 4
minus 5 tambah 9, 4. Berarti 1,4. Nah, 1,4 memang pasti dilalui parabola. Pun karena dia adalah titik singgung nanti. Jadi misalnya ini 1,4. Inilah titik singgung 1,4. Kemudian tentukan persamaan garis yang menyinggung parabola ini di 1,4. Kira-kira ini garisnya. Karena titik singgungnya di sini, inilah garisnya. Inilah si garis singgungnya. Sekarang kita akan disuruh mencari nama si garis singgung. Oke, nama si garis singgung adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti Y kurang Y1-nya titik singgung ordinatnya berarti 4. M X kurang X1-nya yang ini. Berarti yang belum ada adalah M. Nah, cara mencari M adalah M yang ini loh. Gradien si garis adalah turunkan kurvanya sekali saja. Di hasil turunannya substitusi X sama dengan 1. Absis titik singgung. Berarti kita turunkan yaksen hasil turunan yang ini adalah 2X kurang 6. Setelah dapat turunannya, ganti X-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1 kurang 6. 2 kali 1, 2. 2 kurang 6, minus 4. Jadi gradiennya ini minus 4. Oke, kamu paham ya? Nah, kemudian berarti gradiennya minus 4. Sudah bisa kita ganti M-nya dengan minus 4. Sehingga Y sama dengan minus 4X. Kemudian ini tambah 4, ini pindah ke kanan, tambah 4. Hasilnya Y sama dengan minus 4X tambah 8. Nah, bisa kamu buktikan dengan coba substitusi titik ini harus memenuhi ke garis ini. Karena kan titik ini dilalui oleh garis ini. Coba ganti X-nya dengan 1, apakah Y-nya nanti diperoleh 4. Minus 4 kali 1 kan minus 4. Minus 4 tambah 8, 4. Jadi pasangan 1 adalah 4. Kalau 1,4 kan sudah memenuhi tadi ke parabola ini tentunya. Oke. Nah, kemudian gradien dari garis ini kan minus 4. Sudah terbukti tadi bahwa gradiennya minus 4. Kita masuk ke contoh kedua. Tentukan persamaan garis singgung kurva, ini tetap terbuka ke atas parabolanya karena koefisien X kuadratnya positif, di titik yang berordinat 1. Artinya salah satu pasangan dari titik singgungnya adalah Y-nya 1. Oke, jadi titik singgung antara si garis dengan si parabola ini, parabola adalah absis, ordinat. Ini ordinat artinya Y-nya. Jadi kalau pasangan titik X, Y, X-nya disebut absis, Y-nya disebut ordinat. Nah, kita cari dulu si X1 ini. Si titik singgung absisnya ini. Kita substitusi dulu Y1 ke sini. Kenapa bisa kita substitusi Y dengan 1? Karena apa? Titik singgung ini dilalui oleh parabola. Kalau dilalui berarti kalau kita substitusi harus memenuhi, ganti Y dengan 1. Berarti 1 sama dengan X kuadrat tambah X kurang 11. Kita rapikan X kuadrat tambah X kurang 12 sama dengan 0. Ini kan jadi bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan X tambah 4, X kurang 3. Udah benar faktornya itu ya. 4 kurang 3, 1 betul. X sama dengan minus 4, 1 lagi X sama dengan 3. Jadi titik singgungnya sudah diperoleh. Titik singgungnya X-nya minus 4, Y-nya tentu 1. Karena ordinatnya itu. 1 lagi X-nya 3, Y-nya juga 1. Jadi ada 2 titik singgung, berarti kita cari 2 buah garis singgung. Oke,
Kita cari dulu gradiennya. Yang pertama, untuk titik singgung. Oke, kita ambil satu-satu. Untuk titik singgung minus 4,1. Kita cari gradiennya. Maka M sama dengan F aksen minus 4. Oke, turunkan sekali parabolanya. Turunkan ini. 2x tambah 1 sama dengan, kemudian ganti x-nya dengan minus 4. Berarti 2 kali minus 4 tambah 1. Hasilnya minus 7. Inilah gradien garis di titik singgung minus 4,1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang Y1-nya adalah 1. M yang kita pakai minus 7. X kurang X1-nya tentunya minus 4. Sehingga Y kurang 1 sama dengan minus 7x, ini kan negatif-negatif jadi positif 4. Minus 7 kali 4 adalah minus 28. Kalau kita rapikan, Y sama dengan minus 7x minus 27. Oke, itu salah satunya. Nanti saya gambar sebentar supaya kamu paham. Sekarang kan ada 2 titik singgung. Salah satu titik singgung yang lain adalah 3,1. Untuk titik singgung 3,1. Oke, kita cari gradiennya. Gradiennya tetap turunkan sekali. Ini turunannya ya. M sama dengan Y aksen, yaitu 2x kurang 1. Betul ya? 2x tambah 1 maksud saya. 2x tambah 1. Oke, kemudian kita substitusi x-nya 3 sekarang. 2 kali 3 tambah 1, 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi peroleh Y kurang Y1-nya sekarang ambil 1, M-nya 7, X1-nya ambil 3. Sehingga Y sama dengan 7x kurang 21, ini pindah ke kanan tambah 1. Y sama dengan 7x kurang 20. Jadi kira-kira gambarnya begini. Nah, parabola ini kira-kira gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada titik singgung minus 41. Minus 41. Ada lagi titik singgung 31. 31. Nah, kemudian maaf parabolanya agak salah-salah sebutnya. Inilah sebuah garis singgung. Oke. Ini sebuah garis singgung. Ini juga sebuah garis singgung. Oke, paham ya? Jadi, nama garis singgung ini tadi ini, nama garis singgung ini adalah yang ini. Oke, sudah paham? Oke. Perhatikan gradiennya ini positif, udah terbukti positif, gradiennya ini negatif, terbukti gradiennya negatif. Perbaiki dulu catatannya. Yang pertama tadi sketsa gambarnya bukan yang ini jadinya. Karena di contoh soal yang pertama kita ketemu gradiennya minus. Sehingga titik 1,4, oh iyalah pula kalau 1,4 mana mungkin di atas 3. Mestinya 1,4 di sini. Jadi nanti perbaiki gambarnya. Yang merupakan garis singgungnya adalah yang ini. Oke, paham ya? Jadi perbaiki nanti catatannya. Soalnya ini sudah 3,0, tidak mungkin lagi di sini angka 1. Oke. Jadi bagian yang ini salah, coretkan, perbaiki. Pun gradiennya minus. Kalau gradiennya minus kan arahnya ke sana seperti yang kita pelajari sebelumnya, bukan ke sana. Oke, jadi perbaiki sketsa gambarnya. Oke, yang ditanya
gradien garis singgung pada kurva, tetapi kita langsung cari juga persamaan garis singgungnya. Ya, jadi tidak hanya gradien yang kita tanya. Nah, kurvanya ini kan fungsi kubik, artinya repot juga menggambarnya. Kalau parabola kan bisa kita buat sketsanya. Nah, ini kurvanya, ini titik singgungnya, ini X1, Y1. Nah, kalau mencari gradiennya, kita cari dengan cara turunkan sekali fungsi ini. Oke, hasilnya kan 3x kuadrat kurang 32x tambah 18 ya. Nah, kemudian langsung substitusi x-nya ini dengan 1, yaitu apsis titik singgungnya. Sehingga gradiennya adalah 3 kali 1 kuadrat kurang 32 kali 1 tambah 18. 3 tambah 18, 21. 21 kurang 32 minus 11. Oke, gradiennya jadinya minus 11. Nah, titik singgungnya 1,16. Nah, berarti persamaan garis singgungnya di titik 1,16 adalah Y kurang Y1 sama dengan M singgung kali X kurang X1. Y kurang Y1-nya 16, M yang kita pakai min 11, X kurang X1-nya adalah 1. Jadi Y sama dengan min 11X tambah 11 tambah 16. Berarti Y sama dengan min 11X tambah 27. Oke. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan persamaan garis normal. Nah, untuk mencari persamaan garis normal tidak sulit bagimu. Ini kan M singgung. Oke, sekarang di bagian ini kita mencari M normal. M singgung kali M normal harus minus 1 karena garis singgung dan garis normal selalu tegak lurus, tetapi di titik singgungnya. Oke, berarti M singgung tadi min 11, M normalnya kita cari, M normalnya adalah 1/11. Nah, jadi persamaan garis normal adalah rumusnya sama saja, tetapi di sini jadi M normal pakai X kurang X1. Sempat tadi saya buat min 1 per M singgung sama saja. Ya, jadi rumusnya sama. Tetapi hati-hati ketika mensubstitusi angka mana yang kamu pakai. Karena ini sudah persamaan garis normal, maka gradien garis normal yang kamu pakai. Gradien garis normal kan sudah dapat kita 1/11. Berarti Y kurang, tetap titik singgungnya X1, Y1 atau titik yang dilalui kalau sudah pada garis normal, tidak lagi titik singgung. Tetapi titik singgung pada garis singgung adalah titik yang dilalui garis normal juga, yaitu 1,16. Berarti Y kurang 16 sama dengan 1/11 kali X kurang 1. Oke, paham ya? Lalu kita kali 11 saja. Oke, 11 kali Y, 11Y kurang 16 kali 11 kan di sini 6, 1 tambah 6, 7, 1, 176. Sama dengan ini jangan lagi kali 11 ya, karena ini pengali nih, berarti X kurang 1. Berarti 11Y sama dengan X ini menjadi tambah 175. Atau kalau kita mau rapikan, X ini pindah ke kanan kurang 11Y tambah 175 sama dengan 0. Kamu paham ya? Oke, supaya makin kuasai, satu contoh soal lagi ya. Persamaan garis singgung pada kurva ini. Ini kurvanya, titik singgungnya ini. Langsung kita kerjakan, kita ubah dulu bentuk soalnya ini supaya gampang kita turunkan. Ini X pangkat setengah tambah ini X pangkat min setengah tambah. Ini kan X pangkat 1 kali X pangkat setengah. 1 tambah setengah 3/2. Berarti 1 per X pangkat 3/2 atau X pangkat minus 3/2. Oke. Nah, kemudian kita turunkan untuk mencari gradiennya.
M simbol gradien ya, kita turunkan setengah X pangkat min setengah, kemudian ini min setengah X pangkat min setengah kurang 1 minus 3/2, kemudian ini minus 3/2 X pangkat minus 3/2 kurang 1 minus 5/2. Lalu kita substitusi X-nya 1 ya, X dari titik singgungnya berarti setengah 1 pangkat berapapun 1, kan begitu, udah langsung hasilnya saya buat ya. Oke, setengah kali 1 atau saya tulis pun begini, kurang setengah kali 1 pangkat minus 3/2 kurang 3/2 kali 1 pangkat minus 5/2. Sehingga gradiennya 1 pangkat berapapun 1 ini semua. Sehingga setengah kurang setengah adalah 0. 0 kurang 3/2 adalah minus 3/2. Inilah gradien garis singgungnya. Oke. Nah, kalau persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis singgung Y kurang Y1-nya ini 3 kali M, ini sudah dapat, lihat nanti rumusnya ya, X kurang X1-nya 1, kan tinggal kalikan saja 2 ke kiri, berarti 2Y kurang 6 sama dengan minus 3 kali X minus 3X minus 3 kali minus 1 tambah 3. Mari kita rapikan, minus 3X ke kiri berarti 3X tambah 2Y minus 6 minus 3 minus 9 sama dengan 0. Kalau mencari persamaan garis normal, kita cari dulu gradien garis normal. M singgung kali M normal harus minus 1. M singgung tadi berapa? Minus 3/2. Kali M normal sama dengan minus 1. Coret-coret. M normal sama dengan 1 dibagi 3/2 adalah 2/3. Sehingga persamaan garis normal adalah Y kurang Y1 yang kita pakai sama saja 3, M normalnya yang 2/3 kali X kurang 1. Paham ya? Kemudian kita kalikan ke kiri berarti 3Y kurang 9 sama dengan 2X kurang 2. Kita rapikan, 2X ini pindah ke kiri kurang 3Y minus 2 tambah 9 tambah 7 sama dengan 0. Jadi apa yang akan kamu kerjakan hari ini? Mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.